Untuk memindahkan, misalkan kita mau merubah arah putarnya, yang ini sebelah ini untuk putar kiri atau ini untuk putar kanan, kita tinggal membalik kabel dari motor DC ini. Kutubnya kita balik, polaritasnya kita balik. Yang polaritas yang kabel merah anggap saja ini polaritas positif, yang hitam ini polaritas negatif. Polaritas positifnya dipindah di sebelah sini, yang polaritas negatif dipindah di sebelah sini. Nanti itu sudah merubah dari arah gerak putar dari motor DC. Baik, saya akan coba untuk merubah polaritas dari kabel yang keluar dari motor DC ini ya. Nah, kalau tadi kan polaritas yang merah, yang positif kita taruh di sebelah sini. Kemudian yang hitam di sebelah sini. Nah, sekarang kita balik. Nanti ini tujuannya untuk merubah arah putar dari motor DC-nya. Yang merah kita taruh sebelah ini. Oke. Kemudian yang hitam kita sambungkan di sebelah sini. Ya, sudah. Yang ini tadi untuk putar ke kiri, sedangkan ini untuk putar kanan. Sekarang setelah kita rubah polaritasnya, kita akan mengetahui bahwa yang sebelah sini adalah untuk putar kanan, yang sebelah sini adalah untuk putar kiri. Kita coba. Ya, putarannya searah jarum jam ya. Dan apabila kita rasakan menggunakan jari kita, ini MOSFET-nya tidak mengalami panas yang berlebih, karena bebannya juga nggak terlalu besar. Oke, putar kanan, ini putar kiri. Kanan, kiri. Apabila kita rasakan MOSFET yang kita gunakan adalah di bagian belakang sini panas, maka sebaiknya kita tambahkan peredam panas atau biasa disebut dengan heatsink ya. Itu juga tergantung dari bebannya. Kalau bebannya tinggi, arusnya juga tinggi, biasanya sini panas dan masih direkomendasikan untuk penambahan heatsink. Oke, kemudian biasanya aplikasi dari rangkaian driver motor ini digunakan untuk robot-robot beroda seperti line follower, light follower, terus kemudian untuk robot yang menggunakan roda ya, biasanya menggunakan driver motor seperti ini. Ini driver motor menggunakan 4 buah MOSFET ini digunakan hanya untuk sebagai driver motor untuk 1 buah motor saja. Apabila kita menggunakan 2 motor atau lebih, yaitu mengikuti dari jumlah motor yang digunakan. Misalkan kita menggunakan 2 motor DC, berarti kita butuh 4 MOSFET untuk dijadikan sebagai driver motor seperti ini. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Ya, oke, baik, Tommy. Jadi mungkin untuk skemanya bisa diceritakan dulu ya. Ada skemanya? Oke, silakan diceritakan fungsi skemanya. Saya buka lewat Eagle aja, Pak.
Ya, ini merupakan skema rangkaian skematik dari driver motor yang saya aplikasikan di rangkaian saya tadi. Kebetulan ini jenis tipe namanya yang tersedia di Eagle tidak sama dengan yang saya gunakan, tapi secara garis besar ini merupakan komponen MOSFET yang mana yang saya aplikasikan di rangkaian ini merupakan MOSFET N channel dan P channel. Yang IRF 9530 ini merupakan MOSFET P channel, kemudian yang 620 merupakan MOSFET N channel. Nah, biasanya pada rangkaian driver motor ini yang konfigurasi average ini antara input tegangan rendah sama input tegangan tingginya itu dipisah menggunakan optocoupler. Itu untuk memisahkan ground antara tegangan rendah dengan tegangan tingginya. Biasanya gitu. Cuman karena ini saya menggunakan switch untuk mendemokan alatnya, jadi saya tidak menggunakan optocoupler. Kemudian resistor ini nilainya 10K. Ini fungsinya untuk menghambat nilai arus aja dari tegangan inputnya. Kemudian ini kaki gate dan kaki drain. Antara kaki gate pada N channel dan P channel ini dihubungkan langsung, baik yang di ruas sebelah kiri maupun di ruas sebelah kanan. Ini posisinya hanya saya mirror aja biar peletakannya lebih statistik aja. Estetikanya lebih tertata dengan rapi. Kemudian ini output yang masuk ke beban yaitu berupa motor itu saya ambil dari kaki drain. Kaki drain antara P channel dan N channel ini dihubung langsung, kemudian keluaran daripada motor dihubungkan di antara kaki drain tersebut. Kemudian ini inputnya saya tadi menggunakan baterai kotak 9 volt. Ini saya langsung hubungkan ke kutub source ya. Kutub source dari MOSFET P channel yang saya gunakan tadi IRF 9640. Yang kemudian dari kutub source ke gate-nya ini saya gunakan resistor untuk menghambat saja. Kurang lebih seperti itu. Kalau rangkaian di sebelah kanan ini merupakan rangkaian dari contoh aplikasi implementasi dari MOSFET yang di-share Pak Sigit minggu kemarin. Jadi kemarin saya juga penasaran, ini kan menggunakan kapasitor 6,8 mikrofarad kalau nggak salah. Itu nilai kapasitornya saya turunkan menjadi 6,4 dan menggunakan 8,2. Itu ternyata nanti di bagian outputnya itu berpengaruh terhadap stepnya. Jadi semakin besar nilai kapasitornya, berarti nanti stepnya akan semakin banyak. Step untuk kecepatan putar motor DC-nya atau step untuk nyala terang lampunya. Itu dengan perbandingan nilai resistansinya nilai resistornya ini tetap. Kemarin saya udah nyoba seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang mau bahas itu, wah dengan senang hati mari kita belajar bersama-sama. Kurang lebih seperti itu, Pak Sigit. Terima kasih. Oke, baik, Tommy, sambil menunggu yang lain mempersiapkan, mungkin ini biar saya lihat dulu untuk gambarnya ya. Jadi di sini yang harus dipahami ini sebenarnya rangkaian ini adalah merupakan pengendali motor DC 4 kuadran termasuknya ya. Cuma sebelumnya itu memang ini dikembangkan dengan menggunakan transistor. Jadi transistor PNP dan NPN yang saling berkomplementer gitu ya.
Nah, di sini yang menarik sebenarnya Tommy, nanti di dalam pembahasan kamu harus bisa menceritakan kondisi masing-masing MOSFET. Karena kalau kita melihat MOSFET di sini kan dioperasikan pada kondisi saturasi ya, atau Ya, kondisi Pak. jenuh. Sehingga dari situ kita bisa melihat adalah pada saat dia status on, jenuh, berarti dia akan on ya. Kemudian pada Ya. saat dia cut off, berarti dia off. Nah, di dalam sistem pengendalian ini, itu sebenarnya kalau kita perhatikan, jadi kita simak, di situ ada Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Di dalam kondisi keseimbangan, maka kita melihat antara Q1 dan Q2 itu kondisinya on dia. Jadi pada saat keseimbangan, artinya S1 dan S2 ini belum ditekan. Q1 dan Q2 ini kondisinya on. Kenapa bisa on? Karena di sini kita melihat MOSFET-nya ya, untuk Q1 dan Q2 itu adalah MOSFET apa tadi Tommy? N apa P? Itu N N channel, Pak. channel, betul. Jadi mungkin yang lain mohon ikut Ya. menyimak. Karena dia dalam MOSFET N channel, maka dengan kondisi keseimbangan di sini, ini R1 ini akan mempull up daripada gate untuk Q1 maupun Q2. Karena di pull up, maka Q1 dan Q2 di sini adalah menjadi on. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, bagaimana untuk Q3 dan Q4? Q3 dan Q4 sebaliknya. Dia pada saat, karena dia adalah merupakan apa namanya P channel ya. Channel. Pada kondisi keseimbangan ini, dia di pull up dari positif, dia malah off. Sehingga kesimpulannya di dalam kondisi keseimbangan antara Q1 dan Q2 ini kondisi on, dan antara Q3 dan Q4 ini kondisi off. Oke. Nah, karena Q1 dan Q2 ini kondisi on, kemudian kondisi Q3 dan Q4 off, maka terminal output di motor yaitu output 1, output 2 ini sama-sama dapat negatif. Nah, ini sama-sama dapat negatif ya. Oke, setelah itu kita bisa melihat bagaimana pada saat S1 ditekan. Pada saat S1 ditekan, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah Q2. nah, untuk Q2 yang tadinya ini menutup on, dia akan On. off ya, akan off. Nah, sebaliknya di sini kita melihat ya, dengan pengaruhnya ini, maka yang terjadi adalah untuk Q3 ini yang akan on. Nah, otomatis di dalam kondisi S1 ditekan, yang on adalah Q1 dan Q3. Nah, apa yang akan mengalir? Karena Q1 dan Q3 on, maka arus dari sumber baterai tadi, baterai kotak itu akan mengalir melalui drain di Q3, kemudian menuju ke source, kemudian masuk ke terminal output 1, masuk ke motor, output 2, kemudian akan masuk ke drain di Q1, kemudian masuk ke source dan kembali ke negatif. Sehingga kalau kita melihat di sini aliran arusnya, pada saat S1 ditekan, arus akan mengalir dari positif, menuju ke Q3, menuju ke motor, dan menuju ke Q1 kembali ke 0 atau ground ya. Itu pada saat S1 ditekan. Kemudian pada saat dilepas kita menekan S2 itu akan sebaliknya. Pada saat S2 ditekan, ini yang terjadi adalah untuk Q1 ini menjadi off, kemudian untuk Q4 on. Sehingga arus akan mengalir dari plus menuju drain Q4, source Q4 menuju ke output motor, output 2, masuk motor output 1, menuju ke drain Q2 dan selanjutnya ke source Q1 dan ke negatif. Sehingga dari situ kalau kita melihat itu adalah proses kendalinya kan akan terjadi persilangan ya. Jadi kalau putar kanan taruh S1 ditekan, maka yang terjadi adalah
on-nya antara Q1 dan Q3. Kemudian pada saat ditekan S2 yang on adalah Q2 dan Q4. Nah, apa yang di sini menjadi kelebihannya sebenarnya adalah pada saat kita melepas S1 atau S2, itu saat itu untuk Q1 dan Q2 itu langsung selalu menuju ke on. Sehingga efeknya bagi motor itu adalah seperti brake atau pengereman. Ya. Jadi pada saat saklar dilepas, baik itu putar kanan, putar kiri, motor ini akan direm seketika karena Q1 dan Q2 itu akan on bareng-bareng dan Q3, Q4 akan off. Ya. Jadi seperti di-shotkan terminalnya. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan kalau nanti kita mengendalikan di dalam motor DC dengan power yang besar, ya. Kalau ini mungkin punya Tommy tadi hanya motor apa ya, motor VCD ya kalau nggak salah ya, atau Iya, Pak. motor. Nah, itu arusnya kecil hanya dalam miliampere. Tapi kalau kita praktekkan nanti di motor-motor yang untuk aktuator apa mekanik, jadi mungkin pengalaman saya misalkan pengendali electronic power steering di Honda Jazz itu bisa sampai 40 ampere motornya, itu 12 volt 40 ampere lah. Ini MOSFET yang harus kita pakai tentunya harus untuk ampere besar sehingga proses breaknya itu tidak akan membakar MOSFET. Nah, itu mungkin yang harus dipahami. Jadi di dalam kita merancang, kita juga harus bisa tahu kenapa dan bagaimana ya. Kenapa kok MOSFET-nya harus dibikin kapasitas besar. Nah, ini sebenarnya Tommy bisa juga mengembangkan. Nah, ini mungkin nanti kalau saya arahkan ke tugas 4, mungkin minggu depan. Ini sebenarnya dari kondisi pengendalian tadi, ini kan sistem kontrolnya hanya push on ya. Sebenarnya ini bisa dibikin latch. Jadi begitu S1 ditekan, itu motor akan berputar terus. Ya. Kemudian nanti pada saat S1 ditekan lagi akan off ya. Atau S2 ditekan akan putar terus, dilepas akan off. Ini tinggal nanti terminal S1 dan S2 itu kita masukkan aja ke controller ya kalau kita mau main itu. Nah, hal yang penting lagi dari alat ini, pengendali chopper 4 kuadran ini sebenarnya adalah ini banyak dipakai sekarang untuk di kendali power window. Jadi kalau Tommy deskripsinya mau mengarah ke sana, ya mungkin nanti ini bisa diadop ke sana. Baik, saya pikir mungkin itu untuk Oke, baik ya. Kemudian untuk gambar sebelah kanan ini mungkin secara gambar terdetail ya. Sebenarnya saya juga sudah ada skemanya mau tak tampilkan juga sih. Tapi ini sudah mungkin salah satunya ini di apa namanya program Eagle ya, bisa tampil seperti ini. Jadi ini nanti C1 ini untuk memperlebar tingkatan menekan apa kalau dia motor ya kencang dan pelannya. Kemudian kalau lampu ya tingkatan dimernya berapa lama dia akan menjadi terang, menjadi redup, ini dari mengganti C-nya. Oke, baik. Tommy mungkin bisa di-close untuk share screen-nya. Terima kasih. Nilai ya sudah saya masukkan. Untuk selanjutnya, Saudara Dava, silakan Tommy Ini share saya screen-nya. Dimatikan dulu share screen-nya. ya, Pak. Gimana? Saya matikan ya, Pak. Saya matikan Iya, share screen. iya, silakan share screen-nya dihentikan, stop. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Saudara Dava dipersilakan untuk mempresentasikan. Iya, baik. Sudah masuk belum ya, Pak? Sudah. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dava Bekriatala. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang driver LED dan memanfaatkan LDR. Jadi disclaimer dulu, mohon maaf mungkin kalau videonya kacau. Jadi di proyek kali ini saya ada ide untuk membuat jadi dia mengontrol saturasi kecerahan LED dan memanfaatkan resistor LDR. Mungkin saya skip videonya. Nah, jadi pada proyek ini saya menggunakan
transistor dengan tipe IRF 540N. Jadi pada transistor ini gerbang gainnya saya hubungkan dengan resistor 10 ohm dengan LDR. Kemudian pada kaki drain saya konekkan pada resistor 25 ohm. Pada video ini mungkin saya karena tidak mempunyai resistor dengan nilai 26 atau 27 ohm, saya menggunakan 26 ohm. Saya memanfaatkan dua buah resistor yang mendekati, yaitu 10 ohm dengan 15 ohm. Nah, untuk resistor 10 ohm ini karena saya memanfaatkan yang ada, jadi saya menggunakan trim pot multi-turn. Nah, pada kaki source ini saya sambungkan ke ground dengan kaki yang sama pada LDR. Jadi saya skip saja. Nah, ini saya menggunakan dua buah resistor dengan jumlah 25 ohm, yang satu 10 ohm, satunya 15 ohm. Nah, karena saya memanfaatkan lampu proji, memanfaatkan yang ada, jadi saya menggunakan lampu proji. Lampu proji ini spesifikasinya dia bertegangan 9 volt dengan arusnya itu dia 0,103 ampere. Jadi saya melakukan perhitungan terhadap resistornya yang dibutuhkan itu karena dia ambil dari rumus jadi resistor LED itu didapatkan nilainya dengan membagi VS kurangi VL bagi IL, jadi ditemukan 26 ohm. Tapi karena saya menggunakannya ada, saya menggunakan 10 dan 15 ohm itu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan baterai dengan tegangan 12 volt. Jadi kaki source dan kaki kaki LDR itu saya sambungkan pada jalur yang sama, kemudian saya sambungkan dengan ground atau negatif. Kemudian ujung trim pot multi-turn yang 10 ohm itu dan LED ini saya sambungkan pada kutub positif. Nah, jadi dia prinsipnya begitu. Ketika cahaya itu sedang redup, dia menyala. Nah, ketika cahaya sekitar sedang terang, dia mati. Jadi idenya awal adalah karena saya di rumah sering ditinggal, tapi dari lampu itu sering dinyalakan karena tidak ada pengontrolnya. Nah, saya terpikirkan untuk membuat suatu sensor yang ketika rumah itu ditinggal, lampu itu mati. Sedangkan di malam hari itu dia otomatis tanpa perlu kita nyalakan manual. Jadi awalnya seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Maaf kalau berantakan. Oke, baik. Untuk skemanya mungkin kalau ada bisa ditampilkan. Iya, Pak. Skema. Mungkin biar nggak lemot itu videomu bisa di close dari taskingnya itu udah apa.
Mohon maaf Pak, lemot mendadak. Oke, nggak apa-apa, ditunggu aja. Oke, sambil menunggu Dava, ini mungkin urutan berikutnya adalah Gafirudin, mau nanti dipersiapkan. Setelah itu Adis dan Ayun ya, yang berikutnya. Satu orang lagi siapa yang belum saya masukkan ya? Ya, mungkin yang belum presensi ya, belum presensi Tommy, kemudian Hayun dan Gusur ya. Oh, Gusur yang belum ini ya, yang belum saya anukan ya. Atau Gusur udah masuk belum ini? Ya. Boleh minta tolong share itunya nggak Pak? Share link presensinya Pak. Oke, sebentar, saya kopinya dulu. Mohon maaf Pak, ini entah kenapa tiba-tiba saya mau buka fotonya malah lemot sekali. Ya, enggak apa-apa, karena skema itu yang akan menjadi pembahasan saya. Enggak apa-apa, kita tunggu. Oh, iya. Saya juga ini masih ngopikan untuk presensinya. Ini untuk Gusur belum masuk ya, Gusur ya. Baik, mungkin yang mau presentasi di link sudah saya upload di WAG. Silakan mungkin Saudara Tommy dan yang lain yang belum presentasi, belum presensi ya. Ya Pak. Oke, itu sudah muncul gambarnya. Silakan bisa disampaikan, Dava. Ya Pak, jadi nah ini untuk tadi untuk rangkaian awalnya ini saya menggunakan transistor IR 540N. Nah kemudian kaki G-nya saya sambungkan di antara resistor 10 ohm dengan LDR. Nah tadi yang 10 ohm ini yang saya gunakan yang multi turn itu. Kemudian LDR ini dengan ukuran 5 mm yang kakinya nanti disambungkan dengan ground dan source. Nah untuk kaki drainnya ini saya sambungkan dengan resistor 25 ohm yang tadi saya jumlahkan 10 dengan 15 2 buah yang kakinya disambungkan pada kutub negatif flat. Kemudian kutub positif flatnya itu saya sambungkan dengan trimpot multi-turn ini. Kutub plusnya. Itu Pak, simpelnya. Oke, ya. Oke, mungkin ya jadi pertanyaan saya, apa yang mendasari kamu gunakan kontrol LED ini dengan LDR menggunakan transistor MOSFET? Karena kenapa saya tanya begitu? Untuk rangkaian seperti ini sebenarnya kita kontrol dengan BJT aja nggak masalah ya. Jadi kita gunakan misalkan FCS misalkan 9013 atau 14 ya, atau D400 yang mungkin arusnya agak besar, itu masih bisa gitu. Nah,
mungkin apa ini alasannya yang harus kamu terangkan dulu, Dava? Sebenarnya tadi saya terpikirkan untuk menggunakan nyoba pakai bohlam ya Pak. Cuma gimana jelasnya? Ya, jadi mungkin begini, yang harus betul-betul diimplementasikan nanti begini, kita harus bisa membedakan bagaimana sih kalau kita actuating atau pengendali saklar dengan transistor biasa. Ya. Mungkin di teori di depan di kuliah pernah saya sampaikan bahwa transistor biasa itu sangat terbatas di dalam arusnya, ya. Selain juga basisnya dia menggunakan kendali arus, ya, dia juga IC-nya atau arus kolektornya itu sangat terbatas. Jadi kalau toh kita membutuhkan transistor dengan IC yang ampernya besar, pasti bentuk dimensi transistornya juga seperti jengkolan itu ya. Itu pun panasnya yang timbul juga cukup signifikan ya. Nah, sehingga harapannya dengan adanya kelemahan daripada BJT atau transistor bijangsen transistor, itu kita gunakan transistor efek medan ini gitu loh, dengan MOSFET ini. Jadi mungkin it's okay, no problem ya, rangkaianmu ini sudah oke, nggak masalah. Jadi artinya kita bisa mengendalikan, cuma solusi apa? Jadi misalkan tadi kamu sampaikan, saya mau mengendalikan penerangan di rumah yang misalkan dengan lampu lampu DC misalkan 150 watt misalkan. Atau sebenarnya kalau watt besar sih cenderung biasanya tidak di dalam kamar, tapi mungkin di gedung pertemuan dan sebagainya gitu ya. Yang berbasis misalkan adalah lampu DC gitu ya. Karena kita bicara MOSFET ini kan kondisi DC ya. Nanti kita kalau sudah AC nanti kita bicara semikonduktor yang lain. Nah, itu mestinya itu. Jadi latar belakangnya saya akan mengendalikan beban yang ampernya besar. Wattnya sendiri misalkan sampai 450 watt. 12 volt, sehingga ampernya kan gede. Nah, kalau saya gunakan transistor biasa nggak mungkin. Sedangkan kalau kita gunakan relay, ya mungkin bisa, tapi kan nanti kita tidak lagi tidak lagi ke mikroelektronik ya, karena sekarang sekali lagi dengan teknologi mikroelektronik ini relay mulai ditinggalkan. Jadi pengendalian dengan relay kenapa ditinggalkan? Karena relay on off-nya memang bisa untuk arus besar. Tapi dari arus besar yang on off itu yang menyebabkan biasanya akan timbul percikan api. Nah, di dalam pengendalian tertentu, terutama misalkan kendali di dalam ruangan yang mudah terbakar atau mudah meledak, ya misalkan kalian bikin aktuator di ruang pengisian tabung gas misalkan. Ini nggak boleh kita gunakan relay. Sekali-kali jangan kita gunakan relay, karena percikan relay itu akan sama aja menjadi detonator atau pemicu untuk terjadi ledakan. Maka di situ digunakanlah elektronika daya. Nah, itu sebenarnya Dava. Jadi implementasimu ini mungkin bisa kamu katakan nanti LED-nya ini ya kita gunakan LED, tapi LED untuk daya besar. Misalkan LED lampu tembak itu kan ada ya yang ampernya sampai dengan kapasitas LED-nya aja 450 watt, sehingga ampernya cukup besar. Nah, karena kebutuhan ampere cukup besar dan kita akan menggunakan non-relay, maka kita gunakan adalah dengan MOSFET. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk inputnya itu nggak masalah. Jadi mungkin prinsipnya kan ini ya sederhana ya. Jadi kalau LDR ini kena cahaya, nilai R-nya kecil, maka di sini VG-nya akan menurun. Nah, R yang di seri ini adalah apa tadi? VR atau R konstan, Dava? Yang mana Pak? Yang 25 yang 10 ohm ini. Oh, 10 ohm. 10 ohm ini yang variabel, Pak? Variabel. Betul, itu 10 ohm. Iya, 10 ohm, Pak. Kenapa pakai 10 ohm? Terus plusnya ini kamu beri berapa volt? 12, Pak. 12 kalau kamu seri dengan 10 ohm, kemudian masuk LDR, ini LDR-nya bisa kebakar, ini bisa panas dia. Coba untuk multitone variabel resistornya, atau saya mengatakan biasanya helipod ya. Ini nilainya berapa? Benar 10 ohm.
Tertulisnya berapa di situ? 10, Pak. 10 ohm. Itu kurang efektif sebenarnya. Ini bisa kamu pasangkan di sini minimal 10 kilo gitu loh. Atau paling kecil ya 1 kilo lah gitu ya. Jadi kenapa? Karena gate di sini itu kendali tegangan bukan arus. Jadi ini nggak minta arus. Itu pertama. Yang kedua, LDR ini kalau kamu berikan seri dari tegangan sumber tadi katanya 12 volt, masuk R atau VR 10 ohm, ini 10 ohm kan berarti kan nilai maksimumnya ya. Kalau diputar ke minimum dia bisa 0 ohm jadinya. Nah, ini mungkin coba nanti VR-nya kamu perhatikan Dava. Benarkah dia 10 ohm? Jangan-jangan di situ tertulis 103. Kalau 103 berarti kan 10 kilo. Atau kalau 104 100 kilo. Biasanya di heliputnya itu tertulis di situ. Itu yang kotak itu kan, yang warnanya biru bukan? Iya, Pak. Nah, itu di situ nilainya kamu coba ukur pakai ohmmeter. Karena pengalaman saya sih nggak ada sih heliput atau multi-turn variable resistor yang 10 ohm gitu. Dia ya paling 1 kilo. Kecil-kecilnya paling dia 100 ohm maksimum, sehingga karena minimumnya kan selalu ke 0 ohm gitu ya. Oke, jadi itu mungkin masukan dari saya untuk Dava. Arahkan fungsionalnya. Jadi jangan kamu terus hanya pokoknya saya mengendalikan dengan MOSFET bebannya apapun. Nah, ini kan namanya kan sama saja kita menggunakan MOSFET, tapi yang dikendalikan sebenarnya bisanya dengan transistor biasa. Tapi nggak masalah. Jadi ini karena masih pertama, jadi mungkin nanti kita untuk selanjutnya nanti minggu depan insya Allah pertemuan berikutnya akan saya terangkan lebih detail. Kita merancang betul-betul dari abstrak ya sampai nanti muncul skema. Bagaimana caranya? Kalau ini kan masih cenderung kita ada ide ya. Baik, saya pikir cukup, Dava. Sementara mungkin untuk displaynya, share screen-nya bisa di stop. Oke, Ya, baik, sudah, Pak. ya terima kasih. Selanjutnya Saudara Gafirudin, sudah siap? Ya, selamat pagi, Pak. Oke, ya silakan. Untuk saya tugasnya belum, Pak. Soalnya belum mendapatkan inovasi alat apa yang harus dibuat. Ya Sudah kan nonton juga beberapa referensi tapi belum. udah 1 minggu, terus kamu mau bisa kapan gitu loh. Harusnya kalau kamu nggak ada ide, nggak ada gambaran, cobalah komunikasi sama teman. Atau mungkin di WAG kan kamu bisa menyampaikan, Pak Sigit, saya tuh belum ada ide kira-kira apa gitu. Jadi jangan terus 1 minggu didiamkan gini. Ini progres loh. Kalau kamu terus seperti ini, ntar kamu di tempat kerja, wah sama manajemenmu, sama manajermu itu bisa dimarah-marah kalau gini. Ya, jadi mungkin itu untuk Gafirudin, tolong bisa disusun karena mau tidak mau temanmu aja bisa, kenapa kamu enggak kan gitu. Jadi coba skemanya apa, kan banyak dikembangkan. Kalau memang nggak tahu, cobalah bertanya gitu loh. Saya pikir Tommy, Dava, dan yang lain terbuka kok untuk sharing. Karena tujuan akhir dari kuliah perancangan kita ini kan semua kan menguasai begitu ya. Jadi kamu nggak usah sungkan, hubungi aja Tommy, Dava, atau mungkin ke saya atau teman yang lain gitu ya. Jadi jangan terus pasrah begitu aja. Pasrah begitu aja sampai deadline ternyata kamu nggak ada usaha. Kira-kira kapan kamu bisa presentasi? Masih saya tunggu loh ini. Kalau belum minggu ini, minggu depan mungkin sebelum saya memulai kuliah, kamu saya persilakan untuk presentasi dulu. Sanggup minggu depan? Iya. Insya Allah sanggup, Pak. Oke ya, nanti konsultasi dengan teman-teman yang lain. Jadi kamu harus ada niatan gitu loh. Jangan terus kamu pasrah gini, bingung. Ya kalau bingung harus ada action. Baik, untuk iya. Gafirudin, saya undur minggu depan. Silakan berikutnya Saudara Adis Maja. Adis, siap? Siap, Pak. Oke, silakan. Saya berikan waktunya. Bisa di-share screen untuk rangkaianmu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya membuat SSR Solid State Relay menggunakan MOSFET, di mana MOSFET yang digunakan menggunakan IRF 540N. Nah, di sini saya juga menggunakan sebuah op-amp, di mana yang kaki non inverting inputnya di-shortkan atau dihubungkan langsung dengan kaki outputnya. Atau rangkaian ini kita sebut dengan rangkaian buffer voltage, di mana tegangan input sama dengan tegangan output. Fungsi rangkaian buffer ini dia fungsinya seperti dioda, di mana dia hanya mengalir satu arus, maksudnya hanya forward aja, tapi reverse nggak bisa. Jadi voltage buffer ini supaya tidak ada feedback dari motor atau MOSFET yang masuk ke inputnya. Oke, saya lanjut. Di sini menggunakan sensor touch tipenya TTP223, sensor kapasitif. Ini IRF 540N. Saya menggunakan breadboard sebagai penghubungnya. Oh ya, sensor TTP223 ini menggunakan tegangan sebesar 5 volt. Jadi di sini saya menggunakan regulator 7805. Nah, ini kaki gate, tengah drain, yang kanan source. Ini op-amp-nya saya menggunakan LM324N yang 4 channel. Pertama kita hubungkan kaki, nah ini, kaki inverting inputnya dengan kaki outputnya yang nomor pin 2 dan pin 1. Jadi pin 1 itu kaki outputnya, yang pin 2 itu inverting inputnya. Ini menghubungkan kaki ground-nya. Nah, yang kabel warna hijau itu merupakan kaki inputnya atau kaki non-inverting. Nah, ini IC 7805 sebagai regulator tegangan, dia yang akan menurunkan tegangan dari 12 ke 5 volt. Itu menghubungkan kaki tengahnya, kaki inputnya ke 12 volt, ke plus 12 voltnya. Dihubungkan ke kaki plusnya op-amp LM324. Nah, di sini IC op-amp-nya LM324 ini memiliki spesifikasi tegangan antara 4,5 sampai 32 volt. Jadi saya berikan 12 volt dari baterai, bisa aman. Nah, sini saya menggunakan kapasitor elektrolit di kaki outputnya 5 voltnya. Ini menghubungkan kaki plusnya di output 5 volt, terus yang kaki negatifnya di kaki tengahnya.
Nah, di sini saya menggunakan sensor kapasitif TTP223. Ini sudah saya setting, dia lock atau toggle, jadi ketika saya sentuh satu kali, dia langsung keluar tegangan sebesar 3 volt, lalu saya tekan satu kali lagi, dia off, menjadi 0 volt. Nah, ini saya hubungkan kaki positifnya ke TTP 223 yang plus 5 volt. Oh, bukan yang ground-nya. Lalu kaki output, nah ini kaki output TTP 223 dihubungkan ke kaki invertingnya. Ini saya jumper. Langsung masukkan ke pin 3. Nah, ini pin 3. Pin 3 op-amp-nya. Lalu kaki outputnya yang terletak di pin 1 dimasukkan ke kaki gate. Kaki drain-nya dihubungkan langsung ke motor. Lalu kaki short-nya dihubungkan ke ground. Nah, di sini saya menggunakan motor DC Mini 1000 RPM yang biasanya digunakan untuk motor robot land follower. Sini ada kabel dengan penjepit buaya. Sebentar, maaf Pak, ini videonya lagi error. Oke, nggak apa-apa, silakan. Soalnya saya pakai laptop yang sama dengan Dava. Oke, gimana? Adis belum bisa muncul? Atau mungkin kalau videonya nggak memungkinkan dilanjutkan, bisa langsung tampilkan skemanya dulu. Skema rangkaiannya.
Ya, ini saya lagi nampilin fotonya, Pak. Jadi maaf, videonya nggak bisa saya lanjutkan. Jadi ini skemanya. Di sini saya menggunakan sensor kapasitif jenisnya TTP223 dan di sini saya sudah set ya. Jadi dihubungkan antara, jadi ada di situ ada 2 pin A sama B, saya hubungkan jadi ketika sensor touch ini disentuh maka dia akan nge-lock gitu, toggle seperti switch, bukan modelnya kayak push button. Nah, tegangan yang keluar dari pin out ini sebesar 3,3 volt. Lalu ini menggunakan op-amp ICLM324N 4 channel. Ini merupakan rangkaian buffer voltage di mana dia berfungsi seperti dioda untuk menghindari adanya feedback dari MOSFET atau motor yang masuk ke sensor kapasitif. Nah, kenapa tidak menggunakan dioda? Dioda ini memiliki breakdown voltage-nya sebesar 0,7 volt. Jadi pastinya di tegangan yang masuk pastinya ada pengurangan tegangan sebesar 0,7. Sedangkan pada rangkaian op-amp buffer voltage op-amp ini dia tegangan input sama dengan tegangan output. Jadi ada gain atau penguatan sama dengan 1 kali. Jadi saya sudah coba ukur 3,3 volt di inputnya, lalu di outputnya sama 3,3 volt. Nah, lalu masuk ke MOSFET dan mengontrol motor. Di sini saya menggunakan 7805 sebagai regulator pencatu dayanya untuk TTP223. Dan baterainya saya menggunakan baterai LiPo. Untuk ide ini sebenarnya jadi saya riset itu untuk robot sebenarnya ya, membuat SSR, di mana SSR ini biasanya menggunakan optocoupler. Kita ketahui bahwa optocoupler itu dia hanya high low, hanya untuk digital lah. Saya mikir gimana caranya untuk mengatur kecepatan motor, tapi dia itu nggak memberikan feedback masuk ke microcontroller. Jadi saya cari referensi dan melakukan riset sehingga menggunakan op-amp ini, op-amp voltage buffer ini, gitu Pak. Oke, baik Adis. Jadi mungkin yang menarik ini untuk touch switch-nya ini toggle ya? Iya Pak. Toggle. Jadi kita sentuh on, nanti sentuh lagi off gitu ya? Iya. Oke, saat dia toggle mengeluarkan tegangan berapa volt? 3,3 volt Pak. 3,3 volt ya. 3,3 volt. Nah, ini yang maksud saya begini untuk semuanya juga. Jadi kalau kita melihat di dalam kita melihat di dalam rangkaian ini kan kita kan bisa jadi maksudnya begini. MOSFET itu kan dia triggering by tegangan. Ini yang harus kalian pegang. Jadi kalau transistor kan triggering by arus ya. MOSFET itu triggering by tegangan. Nah, tegangannya berapa tegangan triggernya? Kalian bisa lihat nanti di spesifikasi. Atau kalau enggak ya melihat ke karakteristiknya ya. Tapi di spesifikasi nanti ada. VG pada saat dia kondak atau pada saat dia on itu berapa? Nah, kalau di sini VG-nya misalkan itu hanya 2 volt ya, VG-nya 2 volt misalkan, MOSFET ini sudah konduk, artinya output daripada touch screen ini, touch switch ini yang 3, sekian, itu kalau kita pasangkan ke diode ya, yang ada tegangan breakdown-nya tadi 0,6 itu masih tetap bisa mengonkan. Bisa mengonkan daripada MOSFET. Jadi kalau tadi Adis mengatakan karena ini takut arusnya balik ke sana ya. Sebenarnya kita juga aman gitu loh.
Kalau misalkan kita di sini yang dikontrol adalah MOSFET, ingat MOSFET ini di sini di gate-nya itu impedansinya sangat tinggi. Sehingga di gate ini jangan khawatir ada arus balik. Beda dengan BJT. Kalau BJT itu memang harus diperlakukan karena gate-nya sendiri ini adalah dikendalikan dengan arus, maka kemungkinan arus balik itu cukup tinggi. Sehingga kenapa kok kalau di dalam transistor BJT itu harus dipasang salah satunya optocoupler, itu kan untuk mengisolir ya, agar basis dari transistor tidak membalik masuk ke misalkan kendalinya dari microcontroller atau menggunakan apa namanya kontrol yang lain ya, itu enggak kena jebol karena arus balik ya. Tapi kalau di MOSFET itu insya Allah aman. Jadi itu mungkin yang harus dipahami. Sehingga penggunaan op-amp yang dalam hal ini sebagai buffer, nah ini juga kan harus dipahami kenapa ini buffer, karena ini umpan baliknya langsung dihubung langsung, jadi penguatannya 1 kali kan. Nah itu. Nah buffer ini sebenarnya adalah banyak digunakan itu kalau menghubungkan antara input dan output yang beda impedansinya cukup signifikan. Misalkan inputnya itu impedansinya sangat tinggi, outputnya rendah, lah maka disesuaikan dengan buffer di sini. Tapi kalau kita mau menggunakan MOSFET, insya Allah ini impedansi inputnya di gate-nya udah sangat tinggi. Sehingga kalau dari touch screen ini langsung dihubung langsung, itu pun nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah gitu loh. Dan kemungkinan takut karena ada arus balik juga relatif kecil, karena MOSFET di sini sekali lagi itu dia tidak terkendali arus. Jadi di gate-nya itu sama sekali tidak main-main arus gitu, tapi adalah hanya tekanan. Oke, jadi itu mungkin Adis. Kemudian di dalam perancangan untuk SSR, maka kita melihatnya tentunya adalah karena kita udah berbicara relay, ya, solid state relay, maka yang dikendalikan itu mestinya adalah motor-motor dengan kapasitas arus yang cukup signifikan, ya. Jadi kalau misalkan kita mengendalikannya hanya dengan motor kecil ya untuk actuating untuk penggerak misalkan hanya arusnya aja kurang dari 500 mA ya mungkin kita tidak gunakan SSR dalam tanda petik yang memang MOSFET-nya untuk arus besar. Tapi saya cukup apresiasi untuk Saudara Adis, jadi mungkin ini nanti bisa dikembangkan silakan. Cuma yang cukup menarik adalah bahwa penggunaan ini sebenarnya adalah op-amp-nya ini bisa juga kita gunakan nanti sebagai penguat. Jadi misal kita ada device lain ya, touch switch yang lain yang mungkin outputnya pada saat on hanya 0, sekian volt misalkan. Nah ini agar gate ini bisa terkendali maka kita kasihkan op-amp tapi sebagai penguat. Berapa penguatnya? Misalkan adalah penguatan 10 kali gitu ya. Jadi kalau touch switch ini pada saat kita on togglekan outputnya hanya 0,5, maka output yang sudah masuk ke gate ini sudah akan dikalikan menjadi 10 kalinya, jadi sekitar 5 volt ya. Itu demikian. Oke, jadi mungkin itu untuk apa namanya? Untuk Adis ya. Jadi saya pikir cukup bagus ini, nanti mungkin ke depan kita akan kembangkan lagi untuk perancangannya, termasuk di mata kuliah yang lain mungkin kalau Adis mengikuti, baik perancangan analog maupun di dalam perancangan sistem digital, mungkin nanti kita bisa mengembangkan. Nah harapannya kalau kalian sudah terbiasa seperti ini, sebenarnya pada saat kalian nanti ngoprek ya, skripsi misalkan bikin alat, ini enggak repot ribet amat pada saat nanti presentasi pendadaran. Karena banyak yang mereka bikin alatnya jalan, saat presentasi pendadaran nggak bisa cerita. Jadi dengan kita berlatih dari mata kuliah perancangan ini, harapannya kalian semua betul-betul jangan menjadi mahasiswa elektro yang saya katakan elektrosastra ya. Komponen aja nggak ngerti. Jadi ini juga tantangan mungkin untuk Gafirudin ya. Kalau teman-temanmu bisa kenapa enggak ya. Jadi tolong kalian mulai membuka konsultasi banyak teman ya. Di sini ada Dava, ada Adis, ada Tommy ya. Jadi kamu enggak ketinggalan begitu. Baik Saudara Adis, saya pikir cukup, mungkin bisa di-close untuk share screen-nya. Berikutnya saya panggil Saudara Hayun. Hayun sudah siap?
Iya, Pak. Benar. Udah ya, oke. Silakan, Iya, Pak. waktu saya serahkan sepenuhnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayun Waalaikumsalam Nurhuda. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayun Nurhuda akan mempresentasikan tugas 3 dari perancangan mikroelektronika, yaitu menggunakan MOSFET IRF Z44N sebagai voltage regulator. Berikut rangkaian skematiknya. Saya menggunakan MOSFET IRF Z44N dan potensio 10 kilo ohm. Gerbang pada IRF dihubungkan ke kaki 2 variabel potensionya, lalu potensio itu mendapatkan power, yang satu untuk plus, dan plus itu berhubung juga kepada kaki drain dari IRF. Kemudian yang satunya dari potensio mendapatkan input negatif dan langsung keluar sebagai keluaran output. Lalu pada kaki source IRF menjadi keluaran positif. Lalu ini untuk gambar komponennya. Di situ saya langsung hubungkan dengan HPL LED 1 watt dan powernya di situ 9 volt. Lalu ini videonya. Jadi di sini mengatur tegangan yang masuk pada gate dengan menggunakan potensio, sehingga daerah saturasi itu bisa dikendalikan dan mendapatkan keluaran yang diinginkan, keluaran tegangan yang diinginkan. Dan di situ akan menyalakan sebuah HPL LED 1 watt. Jadi di situ dengan 2 volt itu sudah terang sekali karena 1 watt saja. Mungkin bisa diaplikasikan lagi dengan menyalakan motor ataupun buzzer atau yang lainnya. Nah, di sini saya motornya tidak ada, motor DC. Saya menggunakan LED HPL 1 watt. Ya, mungkin itu rangkaian yang saya buat, masih simpel sekali. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ya baik, Hayun. Jadi saya pikir cukup bagus. Cuma ada beberapa catatan yang saya berikan. Ini kan kamu Ya, mengendalikan, coba ke skemanya. Gambar 2. Oh ya. Yang kedua, oke. Oh, yang kedua. Ya, yang ini. Udah itu benar-benar. Oke, kalau kita melihat ke skema ini,
Ya, oke, yang tadi, yang atasnya Oh sebelum ini. iya. Oke, ya. Kalau kita melihat ke skema ini kan gate-nya langsung kamu hubungkan ke potensio ya. Iya, Pak. Nah, di sini yang harus diperhatikan, sebenarnya ini no problem. Cuma karena kamu memasang bebannya kan adalah lampu LED yang notabene tegangannya 2,4 sampai 3 kalau nggak salah ya dia ya. Iya, iya, 24 Pak. sampai 3. Nah, yang nanti akan fatal adalah pada saat kamu mengangkat potensio ini pada tegangan tertentu sehingga MOSFET ini betul-betul saturasi dan on 100% seperti saklar membuka on, maka nanti tegangan baterai yang tadi kamu gunakan 9 volt ini akan masuk semua ke LED. Sehingga mungkin LED ini Iya. nyalanya akan terang sekali, lama-lama terus dia akan mati gitu ya. Karena diberi tegangan lebihnya. Sehingga kalau pesan saya, di dalam rangkaian mungkin bisa kita membuat dimer seperti ini, tapi harus bikin batasan tegangan maksimum. Nah ini, bagaimana cara membuat tegangan batasan maksimum adalah potensio ini pada saat diputar ke nilai maksimum, itu nanti adalah sesuai dengan tegangan maksimum LED-nya. Nah bagaimana? Kita pasangkan R di atas potensio ini, ya menuju ke plusnya, dengan nilai sedemikian, bisa kita hitung nanti, sehingga pada saat potensio ini mencapai nilai maksimum, nanti tegangan yang ada itu tidak akan sebesar V sumbernya, tapi sudah di drop oleh R itu ya. Jadi misalkan ini potensialnya kan 10 kilo ya kan. Iya, Pak. Tegangan sumbernya tadi berapa? 9 ya, pakai batu kotak. 9. Nah, ambillah LED-nya misalkan hanya butuh 3 volt maksimum. Maka kita kan tegangan di potensio ini hanya butuhnya sekitar maksimum 3 volt. Ya kan? Nah, Oh iya. maka di dalam diserikan dengan potensio 3 kilo ini bisa kita pasangkan, potensio 10 kilo bisa kita pasangkan misalkan adalah resistor berapa besarnya adalah misalkan 20 kilo. Sehingga di potensio ini pada saat nilai maksimum ini hanya dapat tegangan sepertiga dari tegangan sumber. Kalau tegangan sumber tadi kamu gunakan baterai kotak 9 volt, potensio ini putaran maksimum itu nanti hanya 3 volt. Sehingga di LED ini nyalakan di 3 volt pada tegangan maksimumnya. Nah, bagaimana kalau potensio diturunkan? Nah, ini tegangan akan turun. Tegangan akan turun sampai nanti 0. Nah, LED ini akan meredup sampai ke off atau tidak menyala. Jadi mungkin itu, Ayun, yang harus diperhatikan. Jadi Oh, iya, Pak. silakan Baik, Pak. regulator tegangan dibikin, tapi di sini bisa kamu pasang adalah R pembatas. Nilainya Untuk berapa? mengatur potensio. Ya, untuk men-settling potensio pada saat nilai potensio maksimum itu tidak mendapat tegangan sebesar VCC. Nah, ini. Baik, Pak. Nah, jadi ini mungkin kalau nanti kita implementasikan untuk motor juga akan sama. Cuma bedanya adalah dari rangkaian yang saya gambarkan minggu yang lalu, itu kan kita menggunakan up down ya. Nah, ini kamu menggunakan putar. Jadi kita melihat ini adalah nanti mungkin semacam kayak dimer model potensio diputar. Kalau rangkaian yang saya coba tampilkan minggu yang lalu kan itu adalah dimer dengan up down push on ya. Jadi itu seperti itu. Oke, saya pikir sudah cukup bagus untuk Ayun. Mungkin nanti tugas berikutnya yang tugas 4 bisa kita lebih sempurnakan lagi. Oke, dari presentasi ini mungkin masih satu orang yang belum, yaitu Saudara Gusur ya. Ini ternyata belum masuk juga di apa namanya di Zoom ini, sehingga mungkin ya nggak tahu nanti mungkin minggu depan. Jadi saat minta Gafirudin ya minggu depan siap ya. Belum sama mulai kuliah, mungkin saya tugaskan kamu untuk mempresentasikan alat. Kamu saya beri waktu kesempatan 1 minggu lagi untuk konsultasi teman-temanmu. Kira-kira mau alat seperti apa. Dan juga nanti minggu depan mungkin di pertemuan ke-12 saya akan berikan tugas 4 ya. Jadi kemudian pertemuan 13 dan 14 nanti sudah kita implementasi yang lebih rumit lagi di dalam implementasi untuk apa penggunaan MOSFET. Baik, saya pikir Saudara Ayun mungkin bisa di-close untuk share screen-nya. Oh, ini Pak.
Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ya, baik. Jadi untuk presentasi pada pagi hari ini sudah bisa kita lakukan dari 6 peserta. Itu sudah 4 orang yang berhasil presentasi, insya Allah sudah cukup bagus ya. Cuma mungkin nanti harus dikembangkan untuk presentasi berikutnya. Sekali lagi harapannya semenjak Anda mengikuti kuliah, baik ini nanti perancangan mikroelektronik atau nanti perancangan analog, itu akan terbuka paradigma bahwa tidak selalu membuat suatu alat elektronik itu harus menggunakan Arduino misalkan, atau menggunakan microcontroller, kan itu jadi latah ya. Pada saat kita bisa mengembangkan suatu alat dengan sistem analog dan itu memberikan fungsi yang cukup bagus, saya pikir itu juga merupakan apresiasi yang cukup bagus pula ya. Tidak selalu bahwa kita menggunakan IC program yang harus diprogram, sementara kita bisa menggunakan IC analog ya, atau interface analog. Oke, baik. Saya pikir untuk kuliah pagi hari ini saya akhiri sekian dulu, karena saya ini sudah ditunggu beberapa mahasiswa di kampus untuk tanda tangan laporan skripsi. Karena hari ini dan besok kampus hanya sampai jam 12 karena mau ada proses desinfektasi massal ya. Jadi ini 21 dan besok 22. Sehingga mungkin untuk layanan secara umum mungkin juga tidak diberikan. Jadi mungkin bagi kalian yang mau urusan dengan keuangan atau BAA, 2 hari ini mungkin tidak ada layanan untuk mahasiswa. Kecuali mahasiswa intern saya yang mungkin mau tanda tangan laporan skripsi memang masih saya layani. Oke, baik, saya pikir begitu saja. Untuk presensi sudah bisa semua ya. Ada yang belum bisa presensi? Tommy sudah bisa? Saya belum bisa, Pak. Tadi saya pakai link yang jenengan kirim nggak bisa buat presensi. Oke, saya bantu 2051 ya. Ya. Oke. Ya, berarti hanya Gusur aja yang nggak ada kabar. Sudah saya japri sebenarnya juga. Ini nggak ada kabarnya karena harapannya kalau dia bisa masuk kan tahu instruksinya. Oke, mungkin nanti tolong Adis ya. Kamu hubungi Gusur untuk menyesuaikan minggu depan masih saya kasih tugas untuk presentasi bersama dengan Gafirudin ya. Silakan nanti kamu informasikan Adis. Apa? Ya, biar nanti tugas-tugas ini nggak ada yang kosong nilainya. Oke, ini juga belum saya close presensinya. Saya masih menunggu untuk Gusur kalau nanti dia bisa presensi, mungkin bisa langsung suruh aja mengklik di linknya ya. Tapi misalkan tidak, nanti tolong Adis diberitahu juga untuk memberitahu di WAG biar nanti saya bantu presensikan. Oke, baik. Saya rasa untuk kuliah pagi hari ini sampai di sini dulu. Seperti biasa di akhir kuliah mungkin kalian bisa open untuk untuk tampilannya ya. Jadi yang belum mandi kelihatan itu Adis belum mandi. Kawirudin, oke muncul. Hayun juga belum mandi. Cuma saya udah mandi nih. Nggak tahu Tommy ini. Oke, ya enaknya mah kuliah online. Kamera ya, Pak. Oke, ya udah apa pakai foto. Enaknya kuliah online memang seperti ini ya. Sambil tiduran aja bisa kuliah gitu ya. Oke ya, saya screenshot 3 2 1. Oke, ya. Oke, baik. Jadi saya pikir kuliah untuk pagi hari ini sekian dulu. Tolong 2 teman tadi, Saudara Gusur dan Kafirudin masih punya tugas. Anda jangan ketinggalan teman, silakan koordinasi minggu depan. Sebelum saya berikan kuliah lanjutan, kalian berdua saya persilakan untuk presentasi dulu. Minggu depan agendanya adalah saya akan membahas ke implementasi rangkaian lagi yang agak sedikit lebih kompleks. Kemudian di akhir kuliah saya berikan tugas 4. Baik, saya pikir itu untuk kuliah kita di pagi hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di minggu depan.
Dan kita menyesuaikan aja kalau minggu depan pas tahun baru mungkin ya kita nanti setelah itu ya. Jadi kuliah lagi tahun depan berarti ya, tahun 2021. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya.